Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuristri Sari. Saya sebagai guru di SMA Negeri 8 Cirebon. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang sosialisasi sebagai proses pembentukan kepribadian. Materi ini berada pada materi di kelas 10. Baik, kita mulai pembelajaran kali ini. Dimulai dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan pengertian sosialisasi sosial. Yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan tujuan sosialisasi sosial. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan tahap-tahap sosialisasi sosial. Sosialisasi diartikan sebagai sebuah proses seumur hidup, bagaimana seorang individu mempelajari kebiasaan-kebiasaan yang meliputi cara-cara hidup, nilai-nilai, dan norma-norma sosial yang terdapat dalam masyarakat agar dapat diterima oleh masyarakatnya. Dari dalam hal ini bahwa sosialisasi dimulai ketika manusia dilahirkan sampai dengan manusia meninggal. Dia akan terus-menerus melakukan sosialisasi dalam hidup bermasyarakat. Kita mulai dari yang pertama, yaitu definisi sosialisasi sosial. Menurut Charlotte Buchler, sosialisasi adalah proses yang membantu individu-individu belajar dan menyesuaikan diri bagaimana cara hidup dan berpikir kelompoknya agar ia dapat berperan dan berfungsi dengan kelompoknya. Yang kedua, menurut Peter L. Berger, sosialisasi adalah suatu proses bagaimana seorang anak belajar menjadi anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Dan yang ketiga, menurut Paul B. Horton, sosialisasi adalah suatu proses di mana seorang menghayati serta memahami norma-norma dalam masyarakat tempat tinggalnya sehingga akan membentuk kepribadiannya. Jadi dalam hal ini bahwa dalam bersosialisasi kita diajarkan tentang nilai-nilai dan norma-norma sosial yang ada di masyarakat sebagai pedoman kita berperilaku. Yang kedua, tujuan sosialisasi. Dalam proses sosialisasi ada beberapa tujuan yang dimiliki. Yang pertama yaitu memberikan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk kelangsungan kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, menambah kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien. Yang ketiga, sebagai dasar pengendalian sosial dalam masyarakat. Dan yang keempat, untuk mengetahui nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Jadi menurut sosialisasi di situ dikatakan bahwa dengan bersosialisasi kita akan dapat mempelajari hal-hal yang berhubungan dalam hidup bermasyarakat. Selanjutnya kita bahas tentang tahap-tahap proses sosialisasi. Yang pertama, tahap persiapan. Tahap ini dimulai sejak manusia dilahirkan, saat seorang anak mempersiapkan diri untuk memperoleh pemahaman tentang diri sendiri. Pada tahap